Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Pak Ustadz Endang yang insya Allah akan memberikan tausiah dalam acara buka puasa pada sore hari ini. Yang saya hormati pengurus DKM Al-Mizan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mizan. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mizan ini tidak lain yaitu dalam rangka acara buka puasa bersama dengan mengikuti tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Endang. Tadi disampaikan oleh MC Pak Ustadz Endang dari Bogor, lahirnya yang di Bogor. Ustadz Endang sudah jadi warga Bumi Sarang Damai. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih. Alhamdulillah selama ini kita dalam rangka kegiatan DKM, baik itu kegiatan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Dan seperti biasa di bulan Ramadan kita kajiannya diawali dengan minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat di sore hari itu yaitu dengan buka puasa bersama. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut di kegiatan di KM kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada pengurus di KM yang sudah memplanningkan atau merencanakan acara-acara di DKM. Itu hasil kerjasama pengurus dari DKM itu sendiri. Kemudian kami juga menginginkan, artinya kajian seperti ini dimohon kepada warga, baik itu insya Allah yang ada di rumah gitu, mudah-mudahan bisa mengikuti acara-acara untuk kegiatan di DKM ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan kembali, kemarin kita udah membuat fondasi untuk jalan kuburan ya. Alhamdulillah udah dikasih tanah, kasih urugan dan tinggal pengaspalan lagi. Kemudian kami ingin artinya kuburan di BSD sebetulnya dari awal kita sudah memplanningkan atau membuat aturan SOP. Jadi di dalam penguburan di kuburan tersebut dari awal sebetulnya tidak boleh untuk di semen ya. Jadi cukup dikasih nisan saja. Karena kalau di semen itu nanti semua di semen nanti ruang lingkupnya jadi sempit, jadi cepat penuh gitu. Dan itu juga sebetulnya dilarang gitu dalam agama itu, apalagi kalau itu tanah wakaf bersama, tanah umum gitu ya, bukan milik pribadi. Yang tanah pribadi juga masih dipersoalkan gitu kalau sampai di semen gitu. Jadi cukup dikasih nisan saja. Jadi insya Allah di sana udah saya pasang, udah saya tempelin print out yang ya seperti contoh yang ada yang saya tempel di mading di masjid ini juga. Jadi
Intinya cukup dikasih nisan saja. Jadi makam yang ada di BSD ini cukup dikasih nisan saja. Jadi kami menghimbau kepada keluarga yang sudah dimakamkan di sana untuk membongkar kembali. Jadi yang sudah disemen itu minta dibongkar kembali, karena dari awal juga sebetulnya karena emang tidak ditempel atau dibikin aturan di sana, cuma kita menyampaikan saja. Jadi ya tetap aja gitu, orang masih belum paham gitu. Jadi kami mohon nanti biar keluarga yang sudah menguburkan jenazahnya di sana ya untuk membongkar kembali cukup dikasih nisan saja. Selanjutnya untuk jalan, insya Allah mudah-mudahan yang sudah di posisi yang kemarin agak dalam itu kita udah bikin pondasi itu udah bisa dilalui, mudah-mudahan tinggal penyemainan aja. Dan itu kalau misalkan jalan itu udah ada, artinya orang yang mau ke kuburan BSD itu kalau memudahkan kendaraan itu sampai ke tempat bisa parkir di tanah kosong yang belum dipakai kuburan itu, yang maksudnya tanah yang belum ditempati untuk pemakaman. Jadi insya Allah lebih dekat gitu, kita nggak menginjak lagi makam di Rancatalas lagi. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami. Kali lagi kami dari pengurus DKM mungkin masih banyak kekurangan. Jadi untuk kegiatan ataupun kegiatan yang lain masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallimu tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumul shaumin ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yashab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Yang terhormat Bapak Ketua DKM yang dirahmati Allah SWT, yang terhormat Kasepuhan, Ketua RT atau pengurus RT dari RT 1 dan RT sampai RT 5, juga pengurus RW, yang terhormat bapak-bapak yang dicintai Allah dan ibu-ibu dan anak-anak, ya, remaja, semua insya Allah hadir di sini. Baik, saya ulangi, yang terhormat bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT dan juga adik-adik, ini mulai dari gen Z sampai gen apa? Semua gen ada di sini, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda sampai ke bapak-bapak bahkan yang sudah pensiunan, termasuk anak sendiri sudah banyak meninggalkan dunia hitam menuju putih. Baik, materi yang saya ambil adalah materi tentang hakikat puasa, meninggalkan perkara-perkara yang haram.
Adik-adik dengar semua adik ya? Dengerin ya adik ya. Saya mengharapkan di sini keberkahan. Saya bisa berbicara di sini atas izin dari pengurus DKM. Tentunya saya juga masih dalam belajar. Artinya apa yang saya sampaikan itu adalah buat pribadi, bukan hanya kepada umum tapi khususnya kepada pribadi. Baik, Bapak dan Ibu semua, hari ini hari ke ada yang 6, ada yang 7 ya. Nah, ada yang 6, ada yang 7. Saya pribadi yang ke-7 ya, hari Senin puasanya. Ya, rata-rata sini hari yang ke-6. Baik. Sekarang ini saya akan mempelajari atau menyampaikan tentang hakikat puasa. Puasa itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu disebutkan bahwa puasa yang hakiki tidak hanya sekedar menahan secara zahir. Puasa yang hakiki adalah puasa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Artinya menurut Imam Ghazali, puasa itu adalah latihan. Latihan apa? Latihan meninggalkan yang haram. Kenapa begitu? Karena yang meninggalkan haram jauh lebih berat godaannya dibandingkan melaksanakan perintah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Maka di sini saya perlu bahas terkait dengan bahwa ternyata puasa itu punya inti. Menurut Imam Ghazali, intinya adalah perkara-perkara yang tadinya mubah itu akan mudah yang tadinya mubah menjadi diharamkan. Puasa itu latihan yang tadinya mubah menjadi haram. Contoh begini, bulan suci Ramadan setiap hari atau siang hari tidak boleh makan dan minum. Betul? Tidak seperti hari biasa. Kalau hari biasa mubah, tapi khusus bulan suci Ramadan diharamkan. Termasuk campur dengan istri siang hari. Ya, itu diharamkan. Pagi sampai sore baru buka, kemudian sahur lagi, buka lagi selama 30 hari. Tentunya ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk latihan meninggalkan yang haram. Kenapa? Di bulan suci Ramadan yang mubah saja diharamkan. Ya. Yang mubah saja diharamkan. Jadi puasa ini adalah pendidikan, ya, pelajaran, pelatihan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar terbiasa kita meninggalkan yang haram. Ya. Jadi perkara-perkara yang tadinya dibolehkan di bulan lain tapi di bulan puasa haram hukumnya. Ya. Nah, jadi puasa yang hakiki menurut Imam Al-Ghazali apa? Adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa inilah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Puasa inilah yang bisa menghantarkan seseorang kepada la'allakum tattaqun. Puasa inilah yang bisa menghantarkan kita meraih Lailatul Qadar. Puasa inilah yang bisa kita merasakan pada saat Lailatul Qadar itu kedatangan ruh, yaitu malaikat. Nah, ini berkaitan dengan keimanan nih. Ya, jadi pas malam Lailatul Qadar
itu berbondong-bondong malaikat turun ke bumi. Ya, itu turun ke bumi. Untuk apa? Keberkahan di muka bumi sehingga manusia bisa memperoleh kebaikan. Cuman masalahnya kita nggak bisa merasakan kok malaikat itu datang pada Lailatul Qadar. Kita nggak bisa melihat. Ya, nah inilah kunci daripada inti puasa, yaitu apa? Akidah atau iman. Ya, jadi ibadah itu ada dua. Yang pertama perkara-perkara yang zohir, yang kedua perkara-perkara yang tidak zohir atau goir zohir atau batin. Ya, ibadah apapun ada yang berkaitan dengan zohir dan ada yang batin. Dua-duanya harus dilakukan, jangan dipisahkan. Artinya apa? Perkara-perkara yang zohir itu adalah perkara-perkara yang bisa dilihat. Sedangkan perkara-perkara yang batin itu berkaitan dengan keimanan. Berkaitan dengan apa? Keimanan. Berkaitan dengan keyakinan. Nah, sehingga jika Bapak dan Ibu yakin tentang keberkahan Ramadan, tentang keluar biasaan Ramadan, keistimewaan Ramadan, maka datangnya Ramadan akan bisa dirasakan kebahagiaannya dan akan bisa dirasakan kedatangan malaikat pada saat malam Lailatul Qadar nanti. Insya Allah kita bisa merasakannya walaupun tidak terlihat, ya. Nah, dari mana kita bisa yakin malaikat itu turun? Sesuai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu waruh. Nah, di situ. Ruh itu maksudnya malaikat pada turun ke bawah memberikan doa kepada kita. Begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak pasti percaya dong sama Al-Quran, iman dong kepada Al-Quran, iman dong terhadap nas-nas Al-Quran yang di situ sudah terjelas bahwa malaikat turun pada saat di malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga keimanan terhadap ayat itu akan membuat kita merasa kita didatangi oleh malaikat. Nah, itulah yang saya maksud bahwa puasa itu tidak hanya sekedar zohir semata. Puasa itu harus diiringi dengan kebatinan atau akidah, iman terhadap apa? Nas Al-Quran, terhadap apa? Hukum syariat, terhadap apa? Dalil-dalil akidah, terhadap apa? Yang berkaitan dengan hukum-hukum atau akidah Islam. Jadi ibadah itu pasti ada dua macam, yaitu ibadah yang bagian luar bisa terlihat zohir, ibadah dengan batin. Ya, sholat. Nah, sholat juga ada yang sholat mengerjakan takbiratul ihram sampai mengucap salam. Itu gerakan zohir. Ya. Nah, yang saya maksud bahwa ibadah itu zohir harus dikaitkan dengan ibadah batinnya, berarti yang zohir itu tidak boleh lepas dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud. Artinya apa? Ibadah saum harus diikatkan terhadap awamirillah wa nawahihi, yaitu diikatkan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diikat ke sana. Nah, inilah saya maksud antara zohir dengan keimanan itu selalu diikatkan. Jadi sholat yang betul itu adalah sholat yang seperti melakukan rukun-rukun, kemudian juga disertai dengan keimanan. Yaitu apa? Bahwa sholat tidak hanya sekedar gerakan tubuh, tapi sholat juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya maksud, yaitu zohiriyah harus diikat dengan ruh, harus diikat dengan keimanan. Paham ya?
Nah, termasuk ibadah muamalah sama, bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah sholat, zakat, puasa, semua harus diikatkan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Menurut Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ini mungkin sudah dibahas tadi subuh oleh Ustadz Anwar Abdurrahman. Nah, saya refresh lagi ya. Ada 3 level menurut Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Puasa itu level yang pertama, puasa saumul am. Apa? Puasa umum. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumul khusus, khususil khusus, spesial. Artinya gini, dalam bahasa keseharian, orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, berarti disebut dengan good ya, baik. Orang level yang kedua, orang yang tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu dan lapar, tapi juga yang kedua dia bisa menahan organ tubuhnya dari keharaman. Itu yang kedua. Dan itu dilakukan oleh orang-orang sholih. Ya, apa yang kedua? Yaitu menahan dari keharaman terhadap organ tubuh kita, tangan kita dan sebagainya, ya. Sedangkan yang ketiga, hatinya yang berpuasa. Ya, itu lebih dalam lagi. Ya, membayangkan menjadi orang kaya aja tidak terpikirkan sama yang ketiga ini, ya. Membayangkan keduniaan aja tidak terpikirkan. Artinya apa? Hatinya semuanya dominan akhirat. Ya, itu yang ketiga. Itu biasanya menurut Ihya Ulumuddin para nabi. Ya, spesial itu disebut dengan excellent. Kalau yang kedua very good, yang ketiga excellent. Yang pertama good, very good, excellent. Begitu. Mau pilih yang mana? Kalau yang good, menahan lapar, haus dan menahan campur di siang hari, ya pahalanya bisa dapat, bisa tidak. Ya, artinya apa? Hanya sekedar zohirnya, tidak diikatkan dengan batin. Ini adalah perintah dari Allah. Tidak diikatkan dengan inti dari puasa itu, yaitu hanya sekedar zohirnya saja. Ini akan sulit diterima di sisi Allah. Apalagi puasanya itu tidak didukung dengan ilmu. Tidak didukung dengan ilmu. Ya makanya harus ngaji. Biar apa? Dapat ilmu tentang fikih puasa. Agar apa? Pada saat puasa, oh ini tuh dalilnya. Oh ini kenapa disunahkan. Oh ini kenapa dimakruhkan. Oh ini diharamkan, ini diharuskan. Jadi itu kita semua tahu, dan ilmu itulah yang menjadikan Allah menerima puasa kita. Tapi puasa tanpa ilmu, ingat, puasa tanpa ilmu akan terjerumus kepada kesalahan. Bahaya banget, ya. Nah, jadi puasa orang awam itu adalah hanya sekedar zohir. Kita sudah berpuasa, saya mungkin dari remaja sampai sekarang mungkin lebih dari 35 tahun, ya. 35 tahun saya sudah puasa, ya. Seharusnya menurut Abdurrahman tadi subuh itu seharusnya tiap tahun meningkat kata beliau kan tadi pagi, ya. Nah, minimal meningkat menuju proses very good. Level apa? Very good. Apa itu very good? Level nomor 2 yaitu menahan keharaman dari organ tubuh, bukan hanya sekedar lapar dan haus, tapi menahan keharaman. Nah, ini akan kita bahas, ya. Untuk level 3 agak susah, ya. Hanya orang-orang tertentu. Nah, menuju level 2 saja sudah alhamdulillah.
Nah, kenapa Imam Al-Ghazali mengklarifikasi menjadi 3? Good, very good, excellent. Kenapa? Agar kita mudah mengevaluasi setiap tahun. Agar kita bisa terus meningkatkan level, bisa merasakan, oh level saya masih level nomor 1, oh level saya masih 1,5, oh level saya masih 1,8, oh level saya sudah hampir kedua. Kalau sudah nomor 2, alhamdulillah. Ya, nah itu kita evaluasi tiap tahun. Ya, jadi menurut Imam Al-Ghazali tujuannya adalah agar kita yang setiap tahun berpuasa bisa menapaki tangga yang lebih tinggi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itulah kualitas ibadah puasa. Makanya diklarifikasi itu. Nah, sekarang kita bahas puasa level 2, yaitu apa? Puasa yang menjaga keharaman terhadap seluruh tubuh kita, tangan kita, mata kita, penciuman, mulut, tangan, kaki, semuanya harus berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari keharaman, dari kemaksiatan. Ya, karena menjaga keharaman itu lebih sulit dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Ya, misalnya puasa mata. Maksud puasa mata itu apa? Berarti harus godul basor. Ya ayyuhalladzina amanu yaghdudna min absarihinna. Jadi harus godul basor, menahan pandangan. Pandangan dari apa? Pandangan dari aurat. Aurat siapa? Aurat dari lawan jenisnya. Apa aurat laki-laki? Ada yang tahu aurat laki-laki? Wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki. Laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan. An-Nur yaitu suratnya. Laki-laki auratnya pusar dan lutut. Benar? Salah. Tengah-tengah nanti nggak ditutup, pusar dan doang ya. Pusar sampai dengan lutut. Jangan pusar dan lutut, bahaya ya. Jadi dari mulai lutut sampai pusar itu wajib ditutup jika kita keluar rumah. Itu contoh supaya apa? Supaya akhwat atau perempuan tidak melihat aurat kita, ya. Kemudian laki-laki tidak boleh melototin aurat wanita, ya. Aurat wanita itu apa? Dari mana sampai mana? Dari ujung kaki sampai ujung rambut kecuali telapak tangan dan muka. Itu aurat wanita, dan kita yang punya mata laki-laki tidak boleh melototin terus aurat itu. Maka kita harus tundukkan pandangan. Hati-hati, bahaya ya. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak pakai jilbab, nah itu kita harus tundukkan pandangan ya. Nanti kita bahas di bab istimaiyah tadi ya. Itu contoh puasa mata ya, yaitu apa? Menghindari dari yang haram, yang melihat-lihat yang aurat atau melihat pandangan-pandangan yang dilarang oleh syariat. Puasa penciuman, misalnya hidung ya, mencium wanita yang ajnabiyah, wanita yang asing, itu kan haram. Wangi ya kan, bau hetek misalnya ya, kepada yang wanita ajnabiyah itu haram hukumnya ya. Kemudian puasa telinga misalnya, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Misalnya apa? Mendengarkan orang yang sedang bergibah, mendengarkan orang-orang yang sedang melanggar syariat, dia dengarkan, dan itu adalah bagian daripada yang harus kita hindari. Jadi kita harus puasa telinga kita ya. Puasa mulut, bagaimana puasa mulut?
kita tidak boleh berbicara yang tidak senonoh. Sesuai dengan hadis di sini yang saya sebutkan dari awal ya. Nah, saya buka nih ya. Fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus ya. Fala yarfus ya. Setiap puasa itu jika kamu puasa, janganlah kamu merusak puasamu dengan yarfus. Yarfus itu apa? Rofas. Rofas itu apa? Ada yang tahu rofas? Ini sudah dibahas tadi pagi subuh oleh Ustaz Abdul Rahman. Ya, yaitu berbicara senonoh, berbicara yang tidak baik. Cek bahasa Sunda mah, ini mohon maaf, ngomongin jorang, nah bahasa Jermannya ya, yang berbau yang nggak pantas lah, yang tidak senonoh. Nah itu adalah yarfus, yaitu membicarakan sesuatu yang tidak senonoh. Yauma idzin wala yashab, janganlah kamu merusak puasa dengan rofat dan jangan juga menghina orang. Wala yajhal, dan janganlah berbicara bodoh. Apa berbicara bodoh itu? Berbicara yang tidak melalui ilmu. Berbicara yang tidak terlepas dari ilmu. Jadi ilmu itu harus muncul sebelum berbicara. Jadi berbicara sandarannya ilmu. Apa yang kita bicarakan sandarannya ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu untuk apa yang dibicarakan halal apa haram nih. Itu ilmu namanya. Ilmu untuk mempelajari bicara yang halal bagaimana, yang haram bagaimana. Nah, wala yajhal, jangan berbicara bodoh. Artinya berbicara tanpa ilmu. Fa inna sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jika itu ada orang yang menghina kamu, yang memusuhi kita, maka katakanlah inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Gitu ya. Nah itu puasa mulut. Puasa tangan. Apa puasa tangan itu? Jangan melakukan hal-hal yang haram. Misalnya apa? Tanda tangan proyek dengan suap, hati-hati itu. Ya, atau mengambil sesuatu di bawah kolong meja angpau untuk supaya cair. Nah, itu namanya sogok, ya. Atau melakukan pemukulan, ya, atau melakukan kejahatan dengan tangan ini, itu adalah kemaksiatan. Berarti puasa tangan itu adalah puasa menahan dari keharaman yang haram dilakukan oleh tangan. Puasa kaki maksudnya apa? Puasa dari langkah-langkah kaki menuju tempat haram. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, semua yang ada di dunia ini cuman ada dua ukuran, yaitu halal dan haram. Ya, ibu-ibu kalau masak pakai ukuran apa enggak? Garamnya segimana? Gulanya segimana? Santannya segimana? Untuk membuat sayur asam pasti ada ukurannya. Nggak mungkin tanpa ada ukuran. Kacau kalau tanpa ukuran. Betul. Bisa keasinan, bisa keaseman, bisa pahit, bisa kemanisan. Ya, itu kalau tanpa ukuran. Jadi harus pas ukuran itu. Mobil juga harus ada ukuran. Ukurannya apa? Bannya, bensinnya, olinya, dan lain sebagainya. Jangan sampai oli mobil dipakai oli motor. Itu nggak pas, bukan ukurannya, bukan standarnya. Ya, begitu juga perbuatan manusia, semuanya ada ukurannya. Ya,
Semua benda-benda juga ada ukurannya. Semua yang ada di alam semesta semua ada ukurannya. Ukuran perbuatan manusia apa? Ukuran benda apa? Ada yang tahu? Ukurannya adalah halal dan haram. Jadi di dunia ini cuma ada dua, halal dan haram. Ukuran perbuatan manusia itu adalah halal dan haram. Pada saat kita mengaji, ukurannya apa? Halal dan haram. Pada saat kita minum, ukurannya apa? Halal dan haram. Pada saat kita bergaul, halal dan haram. Pada saat kita berekonomi, halal dan haram. Pada saat kita pergaulan laki-laki dan perempuan, ada halal, ada haram. Pada saat kita berpemerintahan, ada halal, ada haram. Ya. Nah, kalau begitu ada dong manusia yang tidak halal, ada. Ada istri yang halal, ada istri yang tidak halal. Ya. Jadi wanita itu ada dua, yaitu wanita yang halal, wanita yang tidak halal. Wanita halal itu wanita yang kita sudah nikahi, sedangkan wanita yang tidak halal itu wanita belum kita nikahi. Oh belum sih, yang tidak kita nikahi, gitu ya. Jadi laki-laki suami juga ada dua, ada suami halal, ada suami haram. Artinya apa? Kalau suami halal berarti ya yang halal sesuai dengan akad nikah. Di luar itu haram. Artinya apa? Tidak boleh campur atau tidak boleh bergaul lebih dalam gitu ya. Jadi semuanya itu ada halal dan haram. Benda semua juga ada halal dan haram. Air ini yang saya pegang, ini halal, halal. Bisa haram enggak? Bisa. Dari mana ini bisa katakan haram? Jika saya mencuri air ini dari seseorang, itu menjadi haram bagi dia. HP, ya, ini bisa halal, bisa haram. Halal kalau digunakan dengan yang benar. Haram jika digunakan dengan yang salah. Apa yang haram contohnya? Melihat tadi, ya, yang tidak senonoh. Nah, itu jadi haram HP itu. Ya, mic. Nah, ini bisa halal, bisa haram. Kalau halal berarti disebarkan demi kebaikan, kalau haram berarti membicarakan orang yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat. Begitu ya. Jadi semua apapun ukurannya apa? Halal dan haram. Laptop juga bisa halal dan haram. Semua mobil bisa halal dan haram, ya. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Lalu standar yang disebut halal dan haram itu berdasarkan apa? Timbul pertanyaan itu kan? Ya. Yang dimaksud halal haram itu apa? Yang dimaksud dengan harta haram apa? Halal dan haram itu adalah yang sesuai dengan syariat, berarti itu halal. Kalau tidak sesuai dengan syariat, berarti itu tidak halal atau haram. Jadi standarnya apa? Syariat. Syariat itu apa? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itulah standar perbuatan kita, yaitu halal dan haram yang muncul dari 4 sumber hukum ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya sampai jam berapa? Jam 6. Masih ada ya? Ya. Sekarang jam 10 menit lagi ya. Baik, saya akan jelaskan di sini bagaimana cara menundukkan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita yang bisa menghantarkan kepada keharaman tadi. Cara menundukkannya adalah dengan iman, dengan wahyu. Yang kedua, caranya adalah dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu.
Tanpa dengan ilmu kita tidak tahu mana ini halal, mana ini haram. Ada sebuah kaidah dari para ulama yang mengatakan begini: siapa yang tidak tahu keburukan, maka dia akan terjerumus di dalam keburukan tersebut. Siapa yang tidak tahu keharaman, maka dia akan terjerumus kepada keharaman tersebut. Siapa yang tidak tahu kemaksiatan, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Jadi, supaya bisa kita menundukkan hawa nafsu sesuai dengan syariah, maka kita harus punya ilmu supaya tahu mana ini halal dan mana ini haram, ya. Jadi di dunia ini sekali lagi saya katakan cuman ada dua. Kiai aja bisa ada kiai yang haram, kiai yang halal. Ada ustadz yang haram, ada ustadz yang halal. Kiai yang haram itu apa? Kiai yang menurut Imam Ghazali apa? Yang dunia. Sedangkan kiai yang halal itu kiai yang akhirat. Ada ustadz juga ustadz dunia, ada juga ustadz akhirat, ya. Ada ulama yang orientasinya dunia, ada ulama yang orientasinya adalah akhirat. Mana yang benar? Tentunya yang akhirat, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kenapa manusia bisa tergoda kepada yang haram? Karena ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini: huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin nar bisyahawati. Surga itu dikelilingi, diliputi sekitarnya dengan yang tidak menyenangkan, bil makarihi, yang dibenci, yang penuh dengan duri-duri, yang penuh onak dan duri, tidak disukai, dibenci. Surga itu dikelilingi sesuatu yang serba males-malesan, yang tidak disukai kebanyakan orang, ya. Sehingga surga itu dikelilingi yang tadi, ya, hufatul jannah bil makari, yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, wa hufatin nar, sedangkan api menurut ketentuan Allah, api neraka itu dikelilingi oleh bisyahawati, dengan syahwat atau diliputi yang menyenangkan bagi manusia. Begitu. Jadi wajar, ya, wajar manusia itu mudah tergoda. Kenapa? Karena surga itu diliputi yang susah-susah, yang menyakitkan, yang tidak disukai. Sedangkan neraka dikelilingi sesuatu yang sangat disenangi, sangat dicintai, sangat ditunggu-tunggu oleh manusia. Ya, terakhir, ya, saya akan menjelaskan sebuah hadis di sini bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada seseorang yang di situ diberikan makanan segar, makanan busuk. Dan ternyata Rasul melihat orang itu tidak memilih makanan yang segar, tapi orang itu malah memilih makanan yang busuk. Tentunya heran Rasul dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang itu memilih makanan yang segar, kok dia memilih makanan yang busuk?" Jibril mengatakan, "Umatmu yang telah memilih itu." Kenapa? Di dunia dia sudah diberikan syariat, dia sudah ditunjukkan kebaikan, dia ditunjukkan jalan yang lurus, tapi dia malah mengikuti jalan yang tidak lurus atau jalan yang maksiat. Maka dia memilih makanan yang busuk. Ya, artinya apa? Artinya bahwa umat Nabi Muhammad sekarang ini, saat ini, ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak termasuk,
banyaknya adalah memilih makanan yang busuk nanti di akhirat, ya. Istri yang bukan sah itu nanti di akhirat menjadi busuk. Makanan yang tidak sah atau tidak syariat itu di akhirat menjadi makanan yang busuk, ya. Benda-benda, rumah, apapun itu, jika di akhirat yang tidak dicapai dengan yang halal, kemudian tidak digunakan dengan kebaikan, maka di akhirat menjadi makanan busuk. Dia di akhirat akan terus makan busuk. Kenapa? Di dunia dia memilih jalan yang tidak lurus, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, kesimpulannya apa? Ya, sebelum saya tutup, saya simpulkan puasa yang kita sedang jalani ini adalah latihan, adalah pendidikan, ya. Untuk apa? Agar kita terbiasa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Di bulan suci Ramadan ini perkara yang mubah aja bisa kita tinggalkan, masa yang haram-haram di bulan lain tidak bisa kita tinggalkan. Yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan adalah banyak sekali orang-orang yang tidak paham terhadap ini halal dan ini haram. Kenapa tidak paham? Karena ya jarang ngobrol dengan Pak Ustadznya, jarang ngaji lah begitu ya. Sehingga ngaji tentang kajian Islam, ngaji tentang ilmu Islam, ngaji tentang substansi Islam itu hukumnya wajib bagi setiap individu. Agar apa? Agar bisa tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman di sini? Semua di sini beriman ya? Kalau beriman, dengarkan kalimat selanjutnya. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara totalitas. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Begitu ya. Dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menahan yang haram-haram tadi. Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, bisa mencari pahala sebanyak mungkin, bisa mendapatkan gelar takwa agar dosa-dosa kita bisa diampuni setahun yang lalu, atau kita seperti bayi yang baru lahir nanti pada saat selesai Ramadan. Begitulah mungkin yang saya sampaikan ya. Mungkin saya serahkan kepada Pak Yatna sebagai host kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dan mungkin juga penjelasan. Kalau yang saya tangkap intinya adalah ada dua hal. Seperti yang telah disampaikan adalah haram dan halal.
dunia dan akhirat, salah dan benar. Dalam hal itu ada pertanyaan, kita mungkin sudah lama ya menghadapi atau ada sikap yang ini buat juga nanti ada yang puasa harusnya adalah 6 hari, ada yang 7 hari. Ini ada dua versi yang berbeda ya. Tentunya benar dan salah adalah kalau saya menyanyinya keyakinan adalah satu. Nah ini adanya perbedaan tersebut. Tentunya juga ada dasar-dasar dan hukumnya. Minta penjelasan itu Ustaz, mohon maaf dan terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih hadiah ke Pak Haji Mustaqim karena sudah berani bertanya. Monggo, Pak Haji. Ini dua, ini giniin ya. Oh iya. Baik. Perbedaan awal akhir Ramadan. Apa yang menyebabkan perbedaan awal akhir Ramadan? Sebelum saya jawab ya, perlu diketahui perbedaan awal akhir Ramadan itu sifatnya adalah khilafiyah, bukan qat'i. Ingat ya, khilafiyah. Jadi jika berbeda, semua punya sandaran syar'i. Itu camkan. Saya 7 hari, 6 hari tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Karena dalilnya khilafiyah, yaitu dalilnya zonni, bukan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu apa? Wajibnya puasa Ramadan. Itu tidak boleh berbeda. Paham ya? Nah, baru saya akan jelaskan kenapa bisa berbeda awal dan akhir Ramadan. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Yang pertama, perbedaan karena astronomi. Yang kedua, perbedaan karena fikih. Dan yang ketiga, perbedaan karena politik. Ya, satu, perbedaan karena astronomi, yaitu apa? Perhitungan hisab. Ada berdasarkan hisab, ada yang berdasarkan ru'yah. Ada yang berdasarkan kepada astronomi, itulah yang disebut dengan golongan hisab. Yang kedua, karena perbedaan fikih. Perbedaan fikih itu ada dua macam, yaitu fikih itu yang berlandaskan kepada sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi puasa Ramadan itu sebab diturunkannya puasa Ramadan karena melihat hilal. Sebabnya kita sholat subuh karena fajar menyingsing. Sebabnya kita sholat zuhur karena tergelincirnya matahari. Nah, yang tadinya tegak tergelincir sedikit, itu sebabnya wajibnya sholat zuhur. Beda antara sebab puasa dengan sebab sholat. Kalau sebab sholat itu tidak wajib ru'yah, karena tidak ada perintah sholatlah kamu jika melihat hilal. Tidak ada perintah itu. Jadi sholat itu menggunakan hisab, ya, jadwal sholat. Tapi khusus puasa ada dalil yang spesial buat puasa, yaitu apa? Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Ada perintah untuk melihat bulan, ada perintah untuk melihat pada akhir bulan Ramadan menuju 1 Syawal. Ada perintah untuk ru'yah. Paham sini? Jadi berdasarkan fikih, ya, pendapat ini mayoritas adalah pendapat yang ru'yah.
Nah, yang nomor 2, perbedaan fikih ini juga ada 2 macam. Ada ru'yat global, ada ru'yat lokal. Ada 2 macam nih. Ru'yat lokal adalah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan 24 farsah, yaitu ada perbedaan matlah, ada perbedaan tempatnya hilal, boleh kita berbeda puasa, yaitu 133 km dibolehkan untuk berbeda hari menurut Imam Syafi'i karena berlandaskan kepada 24 farsah. Tapi menurut 3 mazhab yang lain adalah mayoritas jumhur ulama menggunakan ru'yat global, yaitu apa? Tidak dibatasi dengan perbedaan matlah, tidak dibatasi dengan jarak, tidak dibatasi dengan apapun. Yang jelas dalam dunia ini bulan cuman ada 1. Berarti kalau di Indonesia belum terlihat, jika di Maroko terlihat, maka pendapat jumhur ulama, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau mengatakan ngikut juga yang ada di luar Indonesia. Itulah sebut dengan ru'yat global. Paham ya? Jadi pilih yang mana? Terserah. Saya cenderungnya adalah ru'yat global karena ada pandangan syar'i yang lebih tepat. Ya, walaupun saya sholat menggunakan Imam Syafi'i, tetapi dalam masalah puasa kita boleh berbeda mazhab. Ya, yang tidak boleh beda mazhab adalah satu rangkaian ibadah tidak boleh campur mazhab. Misalnya apa? Sholatnya Imam Syafi'i, wudunya Imam Hambali, itu harus satu rangkaian. Imam Syafi'i semua dalam satu rangkaian paket satu ibadah. Nah, sehingga puasa boleh kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, sedangkan sholat kita menggunakan Imam Syafi'i. Kenapa? Bukan dalam satu rangkaian paket satu ibadah. Paham ya? Nah, berarti saya mengambil pendapat yang jumhur ulama, yaitu ru'yat global. Dan pada hari Senin di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman, di Oman, di Maroko sudah terlihat hilal. Maka saya mengikuti yang ada di sana. Termasuk Ilham yang ada di Mesir di Al-Azhar sana pun mengatakan di hari Senin sudah ada hilal di Mesir. Oke Ham, siap kita puasa. Nah, gitu. Sudah ada informasi di sana. Ya, sedangkan ru'yat lokal itu dibatasi dengan matlah 133 km antara Cakung sampai Sukabumi atau Surabaya sampai Semarang atau Semarang sampai Jawa Barat itu lebih dari 133 km itu boleh berbeda. Menurut siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga, perbedaan karena politik. Nah, ini tidak ada kaidah syaratnya. Tidak ada syaratnya, yaitu apa? Perbedaan karena wilayah teritorial. Benar ngomongnya? Teritorial. Yang dibentuk oleh dulu penjajahnya siapa? Indonesia karena di Belanda penjajahnya, berarti wilayah jajahan Belanda lah teritorialnya dari Sabang sampai Merauke. Malaysia wilayahnya di mana? Karena teritorialnya dijajah oleh Inggris, berarti teritorialnya adalah berdasarkan wilayah jajahan Inggris. Selandia Baru, Australia, India itu jajahan Inggris. Nah, jadi teritorial yang dibentuk oleh para penjajah. Jadi seperti itu. Nah, itu karena faktor politik. Jadi menurut pandangan saya, ya ru'yat global. Ya, tapi ingat, perbedaan ini bersifat khilafiyah. Bersifat apa? Khilafiyah, tidak qot'i. Yang qot'i itu apa? Wajibnya puasa, wajibnya sholat subuh, wajibnya subuh 2 rakaat, wajibnya zakat. Itu qot'i, tidak boleh berbeda, haram hukumnya berbeda, bahkan keluar dari Islam kalau sudah diyakini. Gitu ya. Nah, sedangkan perbedaan puasa ini masih khilafiyah.
afiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nih. Ya. Kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level. Kebanyakan kita itu sekarang bikin puasa awam atau doang ya. Nah, gimana atau bagaimana apa yang harus kita lakukan yang minimal kita untuk mencapai level yang kedua tadi. Kalau tadi kan sudah istilahnya mungkin apa yang harus kita lakukan itu apa sih untuk mencapai level itu? Jadi puasa level yang pertama itu adalah puasa zohir, hanya menahan dahaga, haus. Sedangkan puasa Imam Ghazali ya yang sangat baik itu adalah puasa level 2, yaitu puasa yang dilakukan oleh para solihin, orang-orang soleh. Apa itu? Yaitu berpuasa menjaga dari keharaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempertebal iman. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmu itulah bisa kita tahu mana halal dan mana haram. Jawabannya secara singkat Pak, ngaji. Itu jawabannya. Baik Bapak dan Ibu semua, adik-adik ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhashu'na wa ta'abdana wa tamim tafsirana. Rabbana zolamna anfusana lam wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.